Maulun Hairunisa ingin menjelaskan pengertian penilaian dalam pembelajaran PAI. Penilaian berbasis kelas merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan peserta didik terhadap tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator, dan pencapaian belajar yang memuat dalam kurikulum. Dalam pendidikan agama Islam, tujuan evaluasi lebih ditekankan pada penguasaan sikap dan psikomotorik daripada aspek kognitif. Penekanan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan murid yang secara garis besar meliputi 4 hal. 1. Sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya. 2. Sikap dan pengalaman terhadap dirinya dengan masyarakat. 3. Sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupan dengan alam sekitarnya. 4. Sikap dan pandangan terhadap diri sendiri selaku hamba Allah, anggota masyarakat, serta khalifah Allah SWT. Prinsip penilaian PAI: sahih, objek, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel, mendidik, bermakna, berorientasi, dan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Kamalia sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian. Yang yaitu terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang F yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidikan mencakup semua aspek kompetensi, yaitu kognitif, efektif, dan motorik. Dapat menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan mahasiswa. Yang G yaitu sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Yang H yaitu beracuan pada kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang I yaitu akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Yang J yaitu mendidik. Berarti penilaian diarahkan untuk memberikan apresiasi bagi mahasiswa agar termotivasi untuk meningkatkan atau memperbaiki hasil belajar. Yang K yaitu bermakna. Berarti penilaian memberikan gambaran utuh tentang keunggulan dan kelemahan, minat, dan tingkat penguasaan mahasiswa dalam pencapaian kompetensi yang telah dipersyaratkan. Yang terakhir yaitu berorientasi dan berkompetensi. Penilaian harus menilai mencapai kompetensi siswa yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan, atau nilai yang terrefleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dengan berpijak pada kompetensi ini, maka ukuran keberhasilan pembelajaran akan dapat diketahui secara jelas dan terarah. Fungsi dan tujuan penilaian kelas PAI. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu tentang fungsi penilaian kelas PAI. Yaitu yang pertama ada alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Dengan fungsi ini maka penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan pembelajaran sebagai penjabaran dari kompetensi pembelajaran. Yang kedua ada umpan balik bagi perbaikan proses belajar pembelajaran. Yang ketiga ada dasar dalam menyusun kemajuan belajar peserta didik. Nah, yang kedua pula saya di sini ingin membahas tentang tujuan penilaian kelas PAI. Apa sih tujuan dari penilaian kelas PAI? Yaitu untuk mengetahui kemajuan dari hasil belajar siswa, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, memberikan umpan balik atau perbaikan proses pembelajaran dan penentuan kenaikan kelas, dan juga untuk memotivasi belajar siswa dengan cara mengenal dan memahami diri dan merangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Terima kasih. Saya Epi, saya pemateri selanjutnya yang akan menjelaskan tentang jenis penilaian.
Mengacu pada model penilaian kelas yang dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum Badan Penelitian Pendidikan Nasional, terdapat beberapa jenis penilaian. Yang pertama, kuis, yaitu isian atau jawaban singkat yang menanyakan hal prinsip. Kedua, pertanyaan lisan, yaitu untuk mengukur pemahaman terhadap konsep, prinsip, dan teorema. Yang ketiga, ulangan harian, dilakukan oleh guru secara periodik pada akhir pembelajaran kompetensi dasar tertentu. Yang keempat, ulangan tengah semester dan akhir semester, dilakukan dengan materi yang dinilai dari penggabungan beberapa kompetensi dasar dalam suatu kurun waktu. Yang kelima, tugas individu, diberikan dalam waktu dan kebutuhan tertentu dalam berbagai bentuk, misalnya laporan kegiatan clipping, makalah, dan sebagainya. Keenam, tugas kelompok, digunakan untuk menilai kompetensi peserta didik dalam belajar kelompok. Yang ketujuh, respon atau ujian praktek, digunakan dalam mata pembelajaran tertentu yang membutuhkan praktikum, meliputi prakegiatan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dan pasca kegiatan untuk mengetahui pencapaian kompetensi dasar tertentu. Yang ke-8, laporan kerja praktik, dilakukan oleh guru mata pembelajaran tertentu yang memang membutuhkan praktikum dengan mengamati suatu gejala dan perlu dilaporkan. Yang ke-9, penilaian portofolio, yaitu kumpulan hasil belajar peserta didik yang dinilai adalah proses kemajuan, baik secara analitik, holistik, atau kombinasi dari keduanya. Itu saja penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada pembekalan. Bentuk-bentuk penilaian ada 7. Yang pertama, penilaian melalui tes tertulis, penilaian melalui tes lisan, penilaian untuk kerja, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan terakhir penilaian diri.